Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang karomah para wali Allah yang memiliki ilmu melipat bumi. Siapa sajakah mereka? Dan benarkah seorang waliullah mampu berpindah tempat dalam sekejap? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Kisah tentang para kiai atau wali Allah yang dapat bepergian jauh dalam waktu singkat, agaknya bukan isapan jempol belaka. Masyarakat Indonesia biasa menyebutnya dengan istilah ilmu melipat bumi, atau dalam istilah bahasa Arab biasa disebut dengan tayul ard. Dengan ilmu tersebut, seseorang dapat mempersingkat waktu perjalanan ribuan kilometer, dalam waktu yang sangat singkat. Dalam ilmu pengetahuan modern, fenomena ini dikenal dengan istilah teleportasi. Sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan anomali, atau keanehan pada suatu materi yang menghilang di satu titik, dan muncul di titik lain. Dengan jarak sangat jauh, dan ditempuh dalam waktu singkat. Sebagaimana diceritakan oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dalam kitabnya Jami'u Karomatil Aulia, di mana dalam kitab tersebut banyak sekali kisah tentang wali Allah yang dapat berpindah dengan sekejap, walau dengan jarak tempuh ribuan kilometer. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menyingkap tabir misteri, menelusuri kembali jejak-jejak kilat dari para waliullah dari tanah Jawa, yang namanya senantiasa harum dengan kisah karomah penakluk jarak ini. Kisah-kisah yang telah kami rangkai ini bersumber dari berbagai riwayat, manakib, dan penuturan yang hidup di tengah masyarakat. Bukan untuk mendewakan mereka, tapi untuk mengagumi kuasa Allah, dan meneladani kesalehan hamba-hamba pilihannya. Berikut penjelasan selengkapnya. Mbah Holil Bangkalan. Kisah ini menceritakan Mbah Holil Bangkalan, sang maha guru serta perintah menembus dimensi ruang dan waktu. Kita awali pembahasan dari sang Syaihona, guru dari para guru ulama Nusantara, Mbah Holil Bangkalan. Walau berpulang di awal abad ke-20, pengaruh dan kisah karomahnya terus menggema dahsyat. Tayul ard bagi Mbah Holil, seolah jarak hanyalah lipatan kertas di tangannya. Kisah pertama, yakni perintah mustahil ke Makkah. Konon suatu waktu Mbah Holil membutuhkan sebuah kitab yang sangat spesifik, atau perlu menyampaikan pesan penting, yang hanya bisa dilakukan di Makkah Al-Mukarramah. Karena waktu sangat mendesak, beliau lalu memanggil seorang santri kinasih. "Nak, tolong segera ke Mekah, ambilkan kitab ini atau sampaikan pesan ini dan segera kembali." Mendengar perintah itu, sang santri menjai pucat pasi. "Mekah itu ribuan mil jauhnya. Terus saya naik apa Kiai?" "Kapan sampainya Kiai?" tanya si santri. Melihat kegalauan muridnya, Mbah Holil hanya tersenyum tipis. "Jangan banyak pikir, pejamkan matamu, pegang erat ujung sorbanku ini, atau tongkatku ini, baca basmalah dan solawat." Dengan jantung berdebar, sang santri patuh. Begitu mata terpejam, ia merasa seperti ditarik angin puyuh. Dan ketika membuka mata, ia ternganga. Di hadapannya sudah berdiri kokoh dinding Ka'bah, dan ternyata ia sudah di Mekah. Dengan sigap ia tunaikan tugas mencari kitab, bertemu orang yang dituju. Lalu dengan cara ajaib yang sama, memejamkan mata lagi, ia kembali merasakan tarikan itu. Dan dalam sekejap ia sudah kembali, bersimpuh di hadapan Mbah Holil di Bangkalan Madura. Perjalanan pulang pergi dari Mekah ternyata hanya dalam hitungan jam. Perintah Mbah Holil adalah kunci pembuka gerbang dimensi. Kisah yang kedua, yakni mengendalikan badai dari daratan. Tak hanya mengirim, kehadiran Mbah Holil juga mampu menembus jarak. Dikisahkan, beberapa muridnya sedang berlayar di Selat Madura atau Laut Jawa, tiba-tiba perahu mereka dihantam badai yang sangat dahsyat. Ombak menggunung, angin mengamuk, perahu pun hampir karam. Para murid panik, pasrah sambil terus berzikir memanggil nama Allah dan gurunya. Di saat bersamaan, di Bangkalan,
Mbah Holil yang sedang duduk santai tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah laut, lalu melakukan gerakan seperti menarik atau menghentikan sesuatu dengan tangannya, sambil mulutnya komat kamit berdoa. Seketika itu juga, di tengah lautan para murid itu merasakan keajaiban. Badai tiba-tiba reda, angin menjadi tenang, ombak melandai, perahu mereka selamat. Mereka pun yakin, itu adalah pertolongan gaib dari Mbah Holil yang hadir melintasi jarak, mengendalikan badai, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kisah ini menceritakan tentang Hadratus Syekh dan energi doa lintas medan pertempuran. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sang mercusuar dari Tebu Ireng. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir pada tahun 1871 dan wafat pada tahun 1947 Masehi. Fokus hidupnya adalah ilmu dan perjuangan, namun aura kewaliannya tak bisa ditutupi. Karomah Tayul Art beliau mungkin tak kasat mata dalam bentuk perjalanan fisik, tapi dahsyat terasa dalam energi doanya yang mampu melintasi jarak dan waktu. Momen paling epik adalah saat pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Kota pahlawan membara, arek-arek Surabaya dan para santri bertempur dengan bambu runcing, melawan tentara sekutu bersenjata lengkap. Di Tebu Ireng Jombang, puluhan kilometer jauhnya, Mbah Hashim tak henti memimpin doa istighosah, serta bermunajat memohon pertolongan Allah. Lantas apa yang terjadi di Surabaya? Ternyata para veteran perang bersaksi di tengah keputusasaan, di saat peluru musuh mendesing tanpa henti, tiba-tiba mereka merasakan gelombang energi dahsyat menyelimuti. Rasa takut mereka seketika hilang, semangat juang berkobar seperti api, dan tenaga terasa berlipat ganda. Bahkan beberapa pejuang mengaku seperti melihat sosok Mbah Hashim di antara mereka, yang memberikan semangat atau komando tanpa suara. Doa dari Tebu Ireng itu seolah menjadi pasukan bantuan gaib yang melesat seketika ke Surabaya, menembus blokade musuh, memberi kekuatan rohani yang tak ternilai. Inilah Tayul Art dalam bentuk energi doa yang dahsyat. Kisah lain tentang karomah beliau adalah mengetahui tamu dari jauh. Ada pula cerita-cerita lisan tentang tamu yang datang dari pelosok Jawa Timur atau Jawa Tengah ke Tebu Ireng. Sebelum tamu itu sampai, Mbah Hashim terkadang sudah memanggil santri dan berkata, "Nanti akan ada tamu dari desa Anu, masalahnya begini. Siapkan jawaban ini, atau tolong sambut tamu yang ciri-cirinya begini, sebab dia sedang dalam perjalanan kemari." Kemampuan beliau mengetahui kedatangan dan masalah tamu dari jarak jauh ini, seolah pandangan beliau telah melintasi jarak terlebih dahulu, juga menjadi bagian dari keyakinan akan karomahnya yang melampaui batas ruang. Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Kiai Haji Abdul Karim adalah ulama besar Indonesia yang sangat dihormati. Beliau adalah salah satu murid dari Kiai Holil Bangkalan. Kiai Haji Abdul Karim merupakan gurunya para kiai di Nusantara, hal tersebut lantaran banyaknya kiai besar yang pernah menjadi muridnya. Kiai Abdul Karim dikenal memiliki karomah yang luar biasa. Terdapat kesaksian tentang karomah dan keunikan dari Kiai Haji Abdul Karim. Kisah ini diriwayatkan oleh Kiai Haji Hafid Abdullah, cucu Kiai Haji Abdul Karim, saat peringatan haul beliau di bulan Ramadan. Ketika masih anak-anak, Kiai Hafiz pernah diajak bepergian sang kakek, Kiai Haji Abdul Karim. Sang kakek hendak pergi ke pondok mendiang gurunya, Kiai Haji Holil Bangkalan Madura. Menjelang adzan maghrib, beliau lantas izin pamit, untuk pulang ke Kediri selepas sholat maghrib. Beliau menyempatkan diri sholat maghrib berjamaah di sana, kemudian turun dari masjid, beliau langsung pulang menuju Lirboyo bersama sang cucu. Kondisi saat itu sudah mulai gelap. Beliau tidak bisa mengenali lingkungan sekitar perjalanan. Namun anehnya, tiba-tiba mereka berdua sudah berada di belakang rumah, dekat pohon asam besar di Lirboyo. Karena melihat cucunya keheranan, sang kakek kemudian berpesan. Kiai Abdul Karim berpesan, agar kejadian ini jangan diceritakan, sepanjang dia masih hidup. Ternyata, waktu pun belum masuk untuk sholat Isya. Kemudian, Kiai Haji Abdul Karim juga sempat menjadi imam sholat Isya di Masjid Lirboyo. Hal tersebut menunjukkan, bahwa perjalanan puluhan kilometer tersebut hanya dilalui dengan singkat. Kiai Haji Hasan Asy'ari.
Mbah Mangli adalah seorang waliullah dari Magelang yang karomahnya sudah tidak diragukan lagi. Beliau dikenal karena karomahnya yang mampu berceramah kepada banyak orang, tanpa menggunakan pengeras suara. Tak hanya itu, beliau juga pernah diriwayatkan mampu membelah diri, atau juga berpindah tempat dalam sekejap. Mbah Mangli punya kebiasaan menolak amplop yang lazim diberikan panitia usai mengisi pengajian. Beliau selalu mengatakan, jika separuh dari jamaah yang hadir tadi, mau dan berkenan menjalankan apa yang saya sampaikan, itu jauh lebih bernilai dari apapun. Jadi, mohon jangan dinilai dakwah saya ini dengan uang. Kalau panjenengan mau antar saya pulang, saya terima. Kalau kesulitan, juga tidak apa-apa. Saya bisa pulang sendiri. Selain tidak menggunakan alat pengeras suara, menurut kesaksian, Mbah Mangli bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus, dalam waktu bersamaan. Beliau bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan juga mengaji di Semarang, Wonosobo, Jakarta, dan bahkan Sumatera. Hal ajaib yang tidak masuk logika ini bisa terjadi, lantaran Mbah Mangli punya ilmu melipat bumi. Yakni, beliau bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata. Selain itu, beliau juga memiliki kemampuan psikokinesis tinggi, seperti mengetahui tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuannya. Kiai Haji Siroj Payaman. Kisah ini menceritakan Mbah Siroj Payaman, sang alim sepuh dan langkah ringan tak terduga. Dari Payaman Magelang, tersebutlah nama Mbah Siroj, ulama sepuh yang alim, ahli hikmah, dan sahabat Mbah Dalhar Watu Congol. Sosoknya tenang, namun langkahnya seringkali lebih cepat dari dugaan. Mbah Siroj lahir pada tahun 1878, dan wafat pada tahun 1945. Beliau adalah salah satu tokoh ulama di Indonesia, yang telah memberikan peran terhadap Islam dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kisah pertama adalah tentang jadwal yang mustahil. Para santri dan tetangga sering dibuat heran. Pagi hari mereka sangat yakin telah melihat Mbah Siroj yang baru saja selesai mengajar kitab kuning di langgar kecilnya di Payaman. Beliau tampak santai, dan mungkin beliau kemudian berbincang sejenak. Namun siang atau sore harinya datang kabar dari Semarang atau Yogyakarta. Alhamdulillah tadi kami bisa ikut pengajian Mbah Siroj di sini, atau baru saja Mbah Siroj hadir di acara kami. Jarak Payaman ke Semarang atau Yogyakarta di era sebelum kemerdekaan, hal itu bukanlah jarak yang mudah ditempuh bolak-balik dalam hitungan jam. Lantas bagaimana Mbah Siroj melakukannya? Apakah beliau melipat jalannya? Sebuah misteri yang hanya menambah keyakinan akan karomahnya. Kisah kedua, menyambut tamu di tengah jalan. Cerita lain yang unik menggambarkan jangkauan beliau. Seorang calon tamu melakukan perjalanan panjang, mungkin dari Cirebon atau Pekalongan, dengan berjalan kaki atau naik kendaraan sederhana menuju Payaman. Di tengah perjalanan, katakanlah saat beristirahat di sebuah warung di daerah Weleri atau Kendal, tiba-tiba ia dihampiri orang yang tak dikenal. Orang asing ini berkata, "Anda mau ke Payaman menemui Mbah Siroj kan? Beliau titip pesan ini untuk Anda." Tamu itu terperangah, bagaimana orang asing ini tahu tujuannya, dan bagaimana Mbah Siroj bisa menitipkan pesan, padahal ia masih jauh dari Payaman. Seolah Mbah Siroj telah melangkahkan ruhnya mendahului, menyambut tamunya, bahkan sebelum kaki sang tamu menginjak tanah Payaman. Begitulah langkah rohani yang tak terhalang jarak. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Beliau adalah seorang ulama besar Indonesia, sekaligus pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo, Situbondo. Suatu ketika, Kiai Haji As'ad sedang memantau aktivitas pembangunan di sekitar ponpesnya. Seorang santri pendamping yang bernama Masud, saat itu sedang bertugas melayani keperluan sang Kiai. Saat Masud bersama Kiai Haji As'ad, pada waktu itu Kiai Haji As'ad sedang kehabisan rokok, yang biasa disimpan dalam kantong beliau. Dengan aba-aba minta tolong, Kiai Haji As'ad memerintahkan Masud untuk mengambil rokok miliknya, yang berada di atas pintu ruangan pribadi Kiai Haji As'ad. Dengan sigap, Masud mengamini perintah kiainya itu. Namun saat di tengah perjalanan, Masud dibuat kaget, ketika melihat Kiai Haji As'ad sudah berada dekat sudut bangunan asrama santri putri.
Beliau terlihat sedang memberikan arahan untuk kebersihan pada santri putri kala itu. Yang membuat Mas'ud heran adalah, di titik awal mereka berdiri hingga asrama santri putri jaraknya cukup jauh, yakni 300 meter. Dan untuk waktu yang sesingkat itu, sepertinya tidak mungkin dilakukan kiai yang sudah sesepuh itu. Dengan langkah yakin dan berusaha tenang, Mas'ud melanjutkan titah Kiai As'ad. Derap langkahnya sudah dekat dengan ruangan Kiai Haji As'ad. Saat di dekat bibir pintu, kembali Mas'ud menemukan Kiai Haji As'ad sedang duduk, sambil membaca kitab di dalam kamar pribadi beliau. Karena melihat kiainya di dalam ruangan, Mas'ud berdehem, mengisyaratkan minta izin masuk ke dalam ruangan itu. Dia hendak mengambil rokok seperti yang diperintahkan padanya. Ia pun sempat bertanya jawab dengan sosok Kiai Haji As'ad untuk sesaat. Dia lalu melanjutkan perjalanan kembali ke dekat pembangunan, untuk menyerahkan pesanan rokok Kiai As'ad. Kiai Haji Dalhar Watucongol. Kisah ini menceritakan tentang Mbah Dalhar Watucongol, sang singa lereng Merapi dan kehadirannya di banyak tempat. Mbah Dalhar Watucongol lahir pada tahun 1870, dan wafat pada tahun 1959. Namanya menggetarkan, sosoknya disegani, karomahnya tak terbilang. Dari lereng Merapi Merbabu, cahaya kewaliannya memancar. Tayul Art sudah menjadi cerita sehari-hari bagi para pengikutnya. Kisah pertama, satu malam banyak pengajian. Para santri sepuh sering berkisah di malam Jumat Kliwon yang dianggap keramat, Mbah Dalhar memimpin mujahadah akbar. Ribuan jemaah larut dalam zikir di kompleks Watucongol Muntilan. Suasana saat itu begitu hikmat dan khusyuk. Anehnya, pada malam yang sama persis, dari ratusan kilometer jauhnya di daerah Pekalongan, jemaah acara haul seorang wali juga bersaksi dengan yakin, bahwa Mbah Dalhar Watucongol tadi hadir di sana, dan memberikan ceramah yang sangat menyentuh. Bahkan kadang ada laporan ketiga dari Batang atau Kendal, yang juga mengaku didatangi Mbah Dalhar pada malam itu. Bagaimana satu orang bisa berada di tiga tempat berbeda dalam satu malam? Inilah keajaiban Tayul Art, yang Allah anugerahkan padanya. Kisah kedua yaitu tentang menghadang niatan yang buruk. Kewaliannya juga menjadi perisai. Dikisahkan seorang pejabat tinggi dari Jakarta, mungkin karena merasa hebat, ia datang ke Magelang dengan niat menguji atau meremehkan Mbah Dalhar. Mobilnya mewah, dan pengawalnya banyak. Namun baru saja mobilnya memasuki batas kota Magelang, belum juga mendekati Watucongol, tiba-tiba di pinggir jalan berdiri sosok Mbah Dalhar seorang diri yang menatap tajam ke arah mobil. Beliau lalu memberi isyarat atau ucapan singkat, yang intinya menegur kesombongan sang pejabat. Setelah mendapat teguran dari Mbah Dalhar, membuat pejabat itu gemetar dan kaget luar biasa. Bagaimana Mbah Dalhar tahu niatnya, dan bisa menghadangnya di jalan sebelum ia sampai? Kecepatan Mbah Dalhar bukan hanya soal fisik, tapi juga menembus niat dan hati manusia. Kiai Haji Romli Tamim Jombang. Kisah ini menceritakan tentang Kiai Romli Tamim, sang mursyid tarekat dan bimbingan rohani lintas samudera. Dari pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang, bersinar cahaya mursyid agung Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Kiai Haji Romli Tamim. Kiai Romli Tamim lahir pada tahun 1888, dan wafat pada tahun 1958. Kedalaman spiritualnya tak terperi, dan jangkauan bimbingannya melintasi batas geografis. Karomah Tayul Art beliau termanifestasi dalam ikatan batin dan kehadiran rohani bagi ribuan muridnya. Kisah paling menyentuh, yakni beliau mampu mendampingi sakaratul maut muridnya dari jauh. Sebuah kisah yang sering membuat pendengarnya menitikkan air mata. Ada seorang murid kesayangan Mbah Romli yang tinggal nan jauh di Pulau Sumatera. Ia jatuh sakit parah, kondisinya kritis, tanda-tanda ajal akan menjemput sudah nampak. Hal itu membuat keluarga di sekelilingnya hanya bisa pasrah dan berdoa. Di tengah kecemasan itu, sang murid yang terbaring lemah tiba-tiba wajahnya memancarkan ketenangan. Ia berbisik lirih, Mbah Yi Romli Rawuh datang. Ia saat itu merasa Mbah Romli duduk di sampingnya, menuntunnya berzikir, membimbingnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Suasana kamar yang tadinya tegang berubah menjadi damai dan khusyuk. Padahal semua tahu, secara fisik Mbah Romli Tamim sedang berada di Rejoso Jombang, Jawa Timur.
Kemampuan rohani beliau untuk melintasi samudera dalam sekejap demi mendampingi muridnya di detik-detik terakhir, adalah bukti nyata karomah agung seorang mursyid kamil. Bukan sekadar melipat bumi, tapi menyatukan ruh melintasi jarak. Di kisah lain beliau dapat mengetahui amalan murid. Dikisahkan pula, Mbah Romli seringkali mengetahui secara persis, bagaimana kondisi amalan atau akhlak muridnya yang tinggal di kota lain, tanpa pernah beliau diberitahu. Beliau bisa mengirim surat atau utusan dengan nasihat yang sangat spesifik. Biasanya beliau berpesan, kenapa wiridmu mulai kendor, atau hati-hatilah dengan si fulan di dekatmu. Seolah beliau baru saja mengunjungi dan mengamati langsung muridnya tersebut. Hal itu menunjukkan, bahwa jarak fisik tak menghalangi pandangan batin dan bimbingan rohani sang waliullah. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kisah ini menceritakan tentang Mbah Hamid Pasuruan, sang wali kutub dan jejak langkah di Baitullah. Mbah Hamid Pasuruan lahir pada tahun 1914, dan wafat pada tahun 1982. Namanya identik dengan kewalian di era modern. Wajahnya teduh, senyumnya menenangkan, karomahnya melimpah ruah. Kisah tayul art beliau, seperti halnya Mbah Holil atau guru sekumpul, seringkali menyentuh dimensi tanah suci. Bertemu di Mekah, padahal Mbah Hamid sedang di Pasuruan. Kisah ini sangat populer dan memiliki banyak versi saksi mata. Seorang pengusaha kaya dari Surabaya, seorang pejabat atau bahkan kiai lain dari Jawa Tengah, sedang khusyuk beribadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Mungkin saat sedang sa'i, melempar jumrah, atau paling sering saat sedang tawaf di Masjidil Haram, tiba-tiba matanya menangkap sosok yang tak asing lagi, yakni Mbah Hamid Pasuruan, lengkap dengan senyum khasnya. Ia coba dekati, berhasil menyapa, bahkan bersalaman. Mbah Hamid membalas dengan ramah, mungkin memberi doa singkat, mugo-mugo haji mabrur. Selamat, semoga hajinya mabrur, selamat. Setelah itu, sosok Mbah Hamid seolah larut dalam keramaian. Tentu saja orang ini sangat bahagia sekaligus heran. Setibanya di tanah air, ia buru-buru sowan ke Pasuruan untuk tabayun. Jawabannya selalu sama dari keluarga dan Hodam. Romo Kiai Hamid selama musim haji kemarin tidak kemana-mana, sebab beliau ada di dalam rumah. Terus lalu siapa yang ia temui di Mekah? Apakah ruh beliau? Ataukah jasad beliau yang benar-benar melipat bumi ke Baitullah? Sebuah misteri agung yang hanya menambah keyakinan akan makom kewalian Mbah Hamid. Karomah lainnya adalah kemampuan beliau menjangkau orang dari jauh. Ada cerita seorang ibu di Kalimantan yang anaknya sakit parah. Ia kemudian bertawasul kepada Mbah Hamid, dan pada malamnya ia bermimpi didatangi Mbah Hamid yang memberikan obat atau doa. Subhanallah, pada pagi harinya anaknya pun sembuh. Ada juga kisah tentang orang yang tersesat di hutan, yang ia kemudian manggil nama Mbah Hamid. Kemudian tiba-tiba muncullah orang tua yang menunjukkan jalan keluar, yang kemudian menghilang entah kemana. Kemampuan hadir membantu orang yang membutuhkan dari jarak jauh ini juga bagian dari karomah tayul art beliau. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Berikut ini adalah kisah kesaktian Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang diceritakan oleh orang terdekatnya. Kemampuan yang dimiliki Gus Dur bukan cuma soal kepemimpinan atau cara dalam menyelesaikan masalah. Lebih dari itu, ada kemampuan Gus Dur yang sulit dipahami oleh pikiran biasa, alias beliau memiliki karomah. Salah satunya diceritakan Hoirul, driver pribadi Gus Dur. Suatu ketika, ia sedang berada di Cilacap, menghantar Gus Dur dan banyak orang anggota iring-iringan dalam 2 mobil. Pada saat pukul 12 siang, Gus Dur tiba-tiba mengajak pulang. Gus Dur ternyata sudah janjian menemui sang tamu pada pukul 1 siang. Artinya, hanya menyisakan waktu 1 jam perjalanan, agar bisa kembali pulang tepat waktu. Dan itu pun mustahil jika dilakukan secara normal. Namun, Gus Dur tetap meminta segera pulang. Dengan sigap, mobil pun cepat putar arah, dan diikuti para mobil iring-iringan di belakangnya. Karena dawuh sang kiai, dengan bismillah, sang supir membawa mobil tersebut dengan sangat ngebut. Meskipun dalam hatinya, ia merasa tak percaya bakal sampai di Jakarta tepat waktu. Hoirul berpikir, jika mobil dipacu dengan ngebut,
paling cepat sampai Jakarta pukul 3 sore. Mengingat perjalanan tersebut jaraknya amat jauh. Rute jalan yang dilewatinya juga sangat sulit. Ditambah kondisi jalan perbukitan kecil berliku-liku, serta naik turun, semakin menambah lamanya waktu perjalanan. Apalagi, ketika itu belum dibangun tol Cipularang. Namun, Hoirul tetap menggeber mobilnya, secepat yang dia sanggup. Saking ngebutnya, hingga mobil iring-iringan yang di belakang, sudah tidak kelihatan lagi. Ada yang terasa aneh saat itu. Perjalanan Hoirul ketika itu seperti tak terasa. Padahal, jarak Cilacap ke Jakarta sangatlah jauh. Dan alangkah kagetnya Hoirul setibanya di rumah Gus Dur, setelah melihat jam tangan, ternyata waktu masih menunjukkan pukul 1:12 menit. Subhanallah, jarak tempuh Cilacap Jakarta yang normalnya 3-4 jam, pada saat itu hanya ditempuh selama 1 jam lebih sedikit. Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli. Berikut ini adalah kisah dari Gusmik, sang pengembara eksentrik dan lompatan antar kota. Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli, atau yang biasa disapa Gusmik, beliau adalah ulama nyentrik dari pelosok Kediri. Gusmik lahir pada tahun 1940, dan wafat pada tahun 1993. Perjalanan hidupnya penuh warna, dakwahnya menembus sekat, serta karomahnya spektakuler. Jika ada spesialis tayul art di abad ke-20, mungkin Gusmik lah orangnya. Kisahnya paling banyak, paling detail, paling sering membuat orang geleng-geleng kepala. Inilah trademark karomah yang dimiliki Gusmik. Kisah karomahnya pernah terjadi saat semaan lintas provinsi. Acara Seman Al-Quran Jantiko Mantap sering diadakan serentak di beberapa kota pada malam yang sama. Biasanya malam Ahad Legi, atau Jumat Kliwon. Gusmik sebagai pendirinya, beliau wajib hadir di semua lokasi itu untuk memimpin doa penutup. Logikanya mustahil, tapi kenyataannya ribuan saksi mata di pelosok Kediri memastikan Gusmik hadir di awal acara. Beberapa jam kemudian, ribuan saksi mata lain di Surabaya atau Gresik juga memastikan Gusmik memimpin doa di sana. Dan lebih gila lagi, pada malam yang sama, jemaah di Semarang, Yogyakarta, atau bahkan Jakarta, juga bersumpah Gusmik hadir di acara mereka. Bagaimana beliau melompat ratusan kilometer antar kota besar dalam hitungan jam di malam yang sama. Ini bukan sulap, ini bukan sihir, ini karomah. Cerita lain yang tak kalah seru adalah, ada orang di luar kota, bahkan luar pulau, yang ia rindu berat ingin bertemu Gusmik. Tapi ia tak punya biaya, dan hanya bisa menangis dalam doa. Tiba-tiba ia merasa seperti diambil atau diajak pergi. Tahu-tahu ia sudah duduk di hadapan Gusmik di Kediri, atau tempat lain. Subhanallah, sungguh hal yang ajaib. Mobil yang ditumpangi Gusmik juga sering diceritakan bisa melaju seperti peluru, dan mampu menyalip semua kendaraan. Walaupun begitu, tapi penumpangnya tetap merasa aman. Atau juga kisah tentang mobilnya yang mogok, namun Gusmik malah bilang, "Sudah, tinggal saja, aku jalan duluan." Namun anehnya tahu-tahu beliau sudah sampai tujuan, yang jaraknya masih puluhan kilometer jauhnya. Itulah Gusmik, sang maestro penakluk jarak. Kiai Haji Mas Abdurrahman. Kisah kali ini menceritakan tentang Kiai Haji Mas Abdurrahman, sang legenda jet darat dan rutinitas melawan logika. Kiai Haji Mas Abdurrahman diketahui wafat 1971. Dia adalah sang legenda kecepatan dari tanah Jawa. Kiai Haji Mas Abdurrahman, atau Mbah Mangli Popongan, atau Mbah Li. Sosoknya sederhana, tapi mobilitasnya mengalahkan jet darat. Kisah tayul art beliau adalah yang paling ikonik, dan diceritakan dengan detail paling gila. Rutinitas harian yang mustahil. Bayangkan saja, pagi hari sekitar jam 8 atau 9, Mbah Mangli masih terlihat santai, mungkin merokok tingwe, atau ngobrol dengan tamu di kediamannya di Mangli, di lereng Gunung Sumbing Magelang, di udara yang masih sejuk. Tapi jangan kaget, sebab siang hari Bagda Zuhur, banyak orang di Surabaya bersumpah melihat beliau ikut sholat berjamaah di Masjid Ampel, lalu mungkin mampir ke pasar atau menemui kolega. Padahal, jarak antara Magelang Surabaya itu ratusan kilometer.
Tapi keajaiban beliau belum selesai. Sore hari menjelang asar atau maghrib, beliau sudah terlihat lagi di Popongan Klaten, tempat yang juga sering beliau tinggali, atau dengan kata lain beliau sudah kembali ke Magelang. Perjalanan tersebut seolah beliau baru pulang dari pasar dekat rumah. Perjalanan pulang pergi Magelang, Surabaya, Klaten, Magelang, konon hal ini bukanlah kejadian langka, tapi rutinitas yang cukup sering beliau lakukan jika ada keperluan. Mengenai mobil Colt Jet milik Mbah Li. Kendaraan beliau biasanya disebut Mitsubishi Colt T120, meski ada versi lain tentangnya. Benda tersebut menjadi saksi bisu mengenai kewalian Mbah Li. Orang-orang yang pernah beruntung menumpang mobil beliau bercerita, bahwa mobil itu bisa melaju dengan kecepatan sangat tinggi di jalanan Pantura, yang kala itu belum sebagus seperti sekarang. Saat itu mobil itu menyalip semua kendaraan lain, tapi anehnya terasa sangat halus dan aman di dalam. Bahkan ada cerita jika Mbah Mangli menyuruh sopirnya menunggu, kemudian beliau jalan duluan. Dan ketika sopir sampai di tujuan, beberapa jam kemudian Mbah Mangli sudah selesai dengan urusannya, dan siap untuk pulang. Apakah mobilnya yang keramat, ataukah Mbah Mangli yang melipat jalan? Misteri ini terus melegenda hingga kini. Kiai Haji Hudori Tegalrejo. Kisah kali ini membahas tentang Mbah Hudori Tegalrejo, sang perintis pesantren, dan belusukan kilat antar cabang. Dari Tegalrejo Magelang, berdiri kokoh pondok pesantren api dirintis oleh sosok alim berwibawa, Kiai Haji Hudori. Di balik ketegasannya dalam mendidik santri, tersimpan kedalaman spiritual dan karomah yang dihormati. Diketahui, Mbah Hudori Tegalrejo lahir pada tahun 1912, dan wafat pada tahun 1977 Masehi. Tayul art beliau sering kiali muncul dalam konteks manajemen pesantrennya yang luas. Inspeksi beliau mendadak lintas kota, sehingga para pengurus pesantren atau alumni sering berkisah. Suatu hari Mbah Hudori sedang sibuk dengan urusan pesantren di Tegalrejo, mungkin menerima tamu, atau mengawasi pembangunan. Tiba-tiba beliau berkata pada ajudannya, "Saya tinggal sebentar ya, saya hendak ada perlu sebentar." Setelah berkata demikian beliau lantas masuk ke kamar pribadinya. Tak lama, mungkin hanya 1 jam atau kurang, beliau nampak keluar lagi. Beberapa saat kemudian datanglah telepon dari pengurus pesantren cabang, atau rumah alumni di Purworejo atau Wonosobo. "Nyuwun sewu Kiai, tadi Mbah Kiai Kudori rawuh dadakan ke sini." Beliau hanya meninjau sebentar, memberi beberapa petunjuk, lalu langsung pamit lagi. Bagaimana caranya beliau bisa melompat dari Tegalrejo ke Purworejo, lalu kembali lagi secepat itu? Mengetahui hal tersebut, para santri hanya bisa mengaitkannya dengan karomah beliau. Terdapat kisah karomah beliau lagi yang dapat mempercepat atau memperlambat perjalanan. Ada pula cerita tentang perjalanan beliau sendiri. Jika beliau bepergian jauh, misalnya ke Jawa Timur atau Jakarta, waktu tempuhnya sering kiali jauh lebih singkat dari perkiraan normal. Sebaliknya, jika ada tamu yang sangat penting dan sangat ingin bertemu, namun beliau sedang dalam perjalanan pulang yang seharusnya masih jauh, terkadang beliau bisa tiba di Tegalrejo lebih cepat dari jadwal secara ajaib. Seolah perjalanan pulangnya dilipat demi menghormati sang tamu. Kemampuan mengatur dimensi waktu dan jarak ini, adalah bagian dari kisah karomah beliau. Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Berikut ini adalah kisah dari Kiai Ahmad Siddiq, sang pemimpin umat dan jangkauan spiritual tanpa batas. Kali ini kita menuju Jember, menemui sosok Kiai Haji Ahmad Siddiq, Rais Am PBNU yang dikenal alim, pemikir ulung, dan berpandangan jauh ke depan. Kiai Haji Ahmad Siddiq lahir pada tahun 1926, dan wafat pada tahun 1991. Karomah beliau mungkin tak sedahsyat yang lain, tapi terasa dalam jangkauan spiritual, dan ketajaman firasatnya yang melampaui batas. Solusi kilat lintas jarak dan waktu. Sebagai pemimpin tertinggi ormas Islam terbesar, beliau sering menghadapi masalah umat yang kompleks dari seluruh penjuru negeri. Dikisahkan ada sebuah konflik internal atau masalah pelik di cabang NU atau pesantren di daerah sangat terpencil, mungkin di Sulawesi atau Nusa Tenggara, yang wilayahnya sulit dijangkau komunikasi pada era akhir 80-an. Laporan pun sampai ke meja beliau di PBNU Jakarta. Setelah menyimak dengan seksama, Mbah Ahmad Siddiq terdiam sejenak,
lalu memberikan petunjuk atau solusi yang jitu. Ajaibnya, solusi itu seolah sampai, dan diterima oleh pihak terkait di daerah terpencil tersebut dalam waktu sangat singkat, jauh lebih cepat dari perkiraan pengiriman surat atau utusan biasa. Sehingga masalah pun akhirnya terselesaikan. Kecepatan solusi yang melampaui hambatan jarak dan teknologi ini, diyakini sebagai salah satu bentuk karoma beliau. Firasat menembus ruang. Beliau juga dikenal memiliki firasat yang luar biasa tajam. Tanpa diberitahu, beliau bisa mengetahui kondisi seorang tokoh NU di provinsi lain, atau bahkan merasakan jika ada sesuatu yang tidak beres akan terjadi di suatu daerah. Kemampuan batinnya untuk melihat atau merasakan kejadian di tempat jauh secara akurat ini bagi sebagian pengikutnya adalah manifestasi dari rohani seorang wali yang tak lagi terikat sepenuhnya oleh sekat-sekat ruang fisik. Mbah Syaiban Kendal. Kali ini kisahnya dialami oleh Kiai Soleh asal Pageruyung Kendal. Suatu hari, Kiai Soleh bersama istri dan anak putrinya sowan menghadap Mbah Syaiban di kediamannya, Desa Wonorojo, Kendal. Setelah lama bercengkerama, tak terasa adzan maghrib berkumandang. Dan Kiai Soleh pun hendak melaksanakan sholat maghrib di masjid yang berada tepat di depan rumah Mbah Syaiban. Namun, putri Kiai Soleh yang masih kecil, sedang rewel, dan merengek minta pulang saat itu juga. Akhirnya, Mbah Syaiban menyarankan agar Kiai Soleh dan keluarganya untuk pulang. Kiai Soleh menuruti apa yang disarankan oleh gurunya itu. Dan beliau pulang lewat hutan serta perkuburan umum di Desa Tamanan dengan berjalan kaki. Perjalanan yang ditempuh biasa-biasa saja seperti pada umumnya. Namun, yang membuat Kiai Soleh heran adalah, saat beliau tiba di rumah, adzan maghrib yang harusnya sudah berkumandang sejak tadi, ternyata masih berkumandang saat itu. Perjalanan beliau seperti hanya berjalan beberapa meter saja. Padahal, jarak sejauh itu jika ditempuh dengan berjalan kaki, pada umumnya memakan waktu sekitar 3 sampai 4 jam lebih. Dan beliau pun masih sempat sholat maghrib berjamaah di masjid desanya. Di lain waktu, Mbah Syaiban mengajak warga desanya untuk ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Agenda ziarah ini dipanitiai oleh Pak Daryanto. Ada sekitar 30 lebih jemaat yang ikut serta dalam wisata religi ini. Mereka menggunakan satu mobil bis untuk perjalanannya. Sesampainya di Cirebon, tepatnya di Terminal Gunung Sari, semua jamaah turun dari bis dan diangkut oleh mobil taksi. Sedikit demi sedikit, para jemaat sudah mulai berjalan menuju Sunan Gunung Jati, hingga tersisa sekitar 5 orang, yaitu Mbah Syaiban sendiri, putrinya, Ibu Siti Jariah, dan 3 jamaah pria. Menurut penuturan Ibu Siti Jariah, sudah pasti mereka akan tertinggal jauh oleh rombongan. Sebab, mereka adalah rombongan paling terakhir, yang berangkat dari Terminal Gunung Sari menuju Gunung Jati. Namun, ada yang aneh ketika itu. Sesampainya di Gunung Jati, Ibu Siti Jariah tidak mendapati satupun orang dari jamaah yang sudah berangkat lebih dulu. Setelah sekian lama, barulah para jamaah yang lainnya sampai di lokasi. Itu pun setelah Ibu Siti Jariah dan yang lainnya selesai mandi, sholat, makan, dan lain-lain. Di lain kisah, pernah suatu ketika, Mbah Syaiban dan Mbah Ilyas sholat maghrib di atas batu di sebuah sungai. Warga setempat menyebut sungai tersebut Kali Damar. Seusai sholat, dengan tiba-tiba Mbah Syaiban menghilang untuk beberapa saat lalu datang kembali. Mbah Ilyas yang mendapati hal aneh semacam itu hanya kebingungan. Ternyata, di waktu yang sama saat menghilangnya Mbah Syaiban dari hadapan Mbah Ilyas, Mbah Syaiban tengah berada di tempat lain, sedang mengobati anak tetangganya yang sakit. Kiai Haji Nawawi Zahidin, pengasuh pondok pesantren Ummul Qura Kertasmaya Indramayu, sering menceritakan bahwa Mbah Syaiban hanya memerlukan waktu 5 menit untuk menempuh perjalanan dari Kendal, Jawa Tengah, sampai ke Indramayu, Jawa Barat. Seorang kekasih Allah yang dicintai olehnya, tidak aneh jika melakukan hal di luar logika seperti itu. Kiai Abdul Adim. Kiai Adim adalah salah satu ulama besar pada zaman itu. Beliau juga termasuk salah satu murid dari Kiai Holil Bangkalan. Terdapat kisah menarik mengenai karomah yang beliau miliki. Suatu ketika, Ibu Nyai Romlah,
adik Kiai Abdul Adhim, sedang membaca Al-Quran. Tiba-tiba Kiai Abdul Adhim mendatanginya dan menyuruhnya untuk memperbaiki rumahnya. Menurut Kiai Adhim, besok rumahnya yang ada di desa Sladi itu akan roboh. Usai berkata begitu, lantas Kiai Adhim menghilang. Pagi harinya, Nyai Romlah penasaran akan kejadian yang menimpanya tadi malam. Akhirnya, dia memutuskan pergi ke Sidogiri untuk menemui kakaknya. Setibanya di Sidogiri, Kiai Abdul Adhim langsung berkata kepada adiknya, "Sudah, kamu pulang saja. Perbaiki rumahmu itu, dan ini aku beri uang." Maka dengan segera, Nyai Romlah lalu kembali ke desa Sladi. Dan sesampainya di sana, ternyata rumahnya sudah roboh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Kiai Abdul Adhim tahu sebelum sesuatu terjadi. Dan beliau bisa berpindah tempat dalam waktu sekejap. 15 Kiai, 15 Samudera Karomah Tayul Art yang menggetarkan jiwa, mulai dari Mbah Holil Bangkalan, hingga Kiai Haji Abdul Adhim. Abad ke-20 di Tanah Jawa dihiasi oleh jejak-jejak langkah para aulia Allah yang tak terikat hukum alam biasa. Mereka melipat bumi bukan untuk pamer kesaktian, tapi sebagai tanda dari Allah, sebagai bukti bahwa jika seorang hamba telah lebur dalam cinta kepadanya, maka alam semesta pun tunduk atas izinnya. Semoga kisah-kisah ini bukan hanya menjadi dongeng pengantar tidur, tapi menjadi cambuk bagi kita untuk semakin mendekat kepada Allah, meneladani akhlak mulia para kiai tersebut, kesabaran mereka, keikhlasan mereka, ketekunan ibadah mereka, dan cinta mereka yang membara kepada Rasulullah SAW. Karena itulah kunci sesungguhnya di balik semua keajaiban ini. Terus ikuti perjalanan kita menyingkap misteri dan hikmah ilahi. Demikianlah pembahasan kami tentang para waliullah Tanah Jawa yang mempunyai karomah melipat bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.